mungkin jutaan, mungkin ya, bukan puluhan, bukan ratusan, jutaan mungkin tahun. Belum adanya kau hari ini dan tahu, rokok pun rokok lama tidak tahu. Angkat. Sekarang ada sudah, sekarang datang kita, ada kita sekarang. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai ciptaan. Dia siap cipta, paham tak? Nah, tinggal berlakunya, wujudnya yang dia ciptakan itu pada tahun sekian, paham tak? Nah, rentau kau wujud tahun berapa? Kasih tahu bah, ni semua orang mau tahu umur kau. Kau wujud tahun berapa? Kasih tahu tahun saja. Tarikh, hari, bulan-bulannya kami tidak mau tahu bah. Nanti kami mau kasih kau hadiah-hadiah. Buat apa susah saja. 19? Nah, 1997 kau baru ada kan? Sedangkan roh kau diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah jutaan tahun yang lalu. Nah, Walid andaikan jutaan bah. Kerana tidak ada figure khas. Kerana tidak ada kepastian yang boleh disepakati. Faham kah? Nah, demikian juga semua orang. Nah, itu orang. Jadi kita kiaskan kepada yang lain, sama saja. Faham kah? Nah, itulah maksud Allah telah selesai menciptakan segala sesuatu, yakni makhluk berdasarkan kepada hadis. Nah, sekarang tinggal apa? Sekarang tinggal ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku. Hanya saja berlaku ia di dalam qadar. Faham kah? Nah, begitu. Ya. Jadi yang itu disebut qada. Istilahnya Allah menetapkan segala sesuatu. Tetap sudah semuanya. Ya, kan? Semuanya Allah Ta'ala tetap sudah. Bila mau kiamat pun Allah SWT tetap sudah. Hanya saja hal-hal sebegitu menjadi rahsia kepada kita. Umat. Menjadi rahsia kepada hamba. Kalau hamba tahu 3 bulan lagi mau kiamat, baru dia jadi bagus. Oh, 3 bulan lagi mau kiamat, dia pun semua duduk dalam masjid. Penuh masjid, tidak cukup masjid. Surau semua penuh. Runtuh segala surau semua. Kan? Sebab semua mau duduk dalam surau. Betul kan? Jadi itu menjadi rahsia bagi Allah SWT. Jadi ada perkara yang dizahirkan. Ya. Qadha ini ada yang dizahirkan ke atas qadar. Dan ada yang tersembunyi terus. Gitu. Ya. Ada qadha itu ada yang tersembunyi, TS. Dan ada yang dizahirkan. Dizahirkan ke atas kita makhluk. Zaish, zahir. Ini tersembunyi, ringka-ringka sudah. Nah, yang dizahirkan kepada kita makhluk itulah yang kita lihat sekarang berkembang satu hal kepada satu hal kepada satu hal. Dulu mana ada telefon ni, smartphone, telefon ada analog, yang jenis ke bawah cakap. Sebelum analog ada juga telefon bata itu, yang macam bata baling anjing bermati itu. Sebelum itu ada lagi Sebelum itu pakai wire semua di rumah. Connect wire satu dunia kah? Macam mana kah? Sebelum itu tidak ada telefon. Kan? Sebelum itu. Mesti ada sebelum itu kan? Semuanya bermula dari sebelum itu. Berarti kewujudan itu pada masa tertentu, betul? Kan? Telefon wujud pada sekian-sekian masa. Wave system yang kita guna pakai wujud sekian-sekian masa. Ini baru lagi kan. Smartphone ini baru saja. Beberapa tahun ini saja. Kan? Nah, nanti ada lagi tidak perlu smartphone. Kau pergi tepi dinding kau cakap, Assalamualaikum mak. Mak kau jawab Waalaikumsalam. Tahukah? Itu lagi canggih daripada smartphone. Nah, akan keluar sedikit hari lagi. Nah, kalau kau susah-susah kau pegang botol ni, Assalamualaikum ayah, duit tak ada ni, botol ini kontak. Mak ayah kau akan dengar, Mizi bilang duit tiada. Tahu tak? Akan datang. Nah, itu aku bilang teknologi kan, mana aku tahu, aku cakap saja. Faham tak? Sama saja dulu kau pernah fikir tak kita cakap pakai smartphone cakap begitu? Pernah fikir tak?
Kau wujud pada generasi baru ini, Pak. Kami wujud sebelumnya. Kami pun tidak pernah fikir, Pak. Tahu kan? Tiba-tiba wujud benda ini, tiba-tiba wujud benda itu, tiba-tiba wujud. Nah, apa pelik nanti kita sembang dengan dinding, orang boleh dengar kita sembang di sana. Tidak pelik kan? Nah, semua ini dipanggil qadar. Faham kan? Yang kita sebutkan tadi, ada yang ada yang Allah SWT sembunyikan. Misalnya kiamat itu bila dan sebagainya kan. Nah itu, ini Allah sembunyikan qadanya. Dan ada qadanya yang Allah zahirkan melalui qadar. Justru qadar itu terkait dengan hamba. Nah, dasarnya semua orang tahu sudah ya. Jangan kamu orang terpinga-pinga bila Walid bercakap. Itu semua belajar sudah. Letih sudah mau ulang-ulang banyak kali ya. Qadar artinya apa? Nah, ada hamba di situ kan? Terkait dengan ikhtiar hamba, betul kan? Nah, ketetapan Allah di sini juga. Di sini pun ketetapan Allah, tetapi terkait dengan ikhtiar hamba. Yang terkait dengan ikhtiar hamba itulah merupakan manifestasi ataupun penzahiran qada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, tinggal berapa orang lagi? Tinggal 4, 7 orang lagi. Kalau durian berarti ini buah penghujung sudah. Buang buruk sudah, buah penghujung. Jadi tidak tahu berapa orang yang akan kekal. Nanti kita bawa masuk lagi durian 1 lori. Kita tengok macam mana. Durian kan? Tetap berduri apa namanya durian. Sabar lagi kita kena duri begitu, kena duri begini, kena duri begitu, sabar saja kita. Sampai tinggal buah penghujung. Okey, Pak. Nah, boleh faham ke ini? Faham ke betul? Nah, ini belajar sudah semua orang ya. Belajar sudah rantau? Mizi belajar sudah Mizi? Ini? Jul belajar sudah Jul ini? Nah, berarti semua belajar sudah. Izati saja. Oleh tidak tahu. Sekarang ini tidak tahu dia belajar apa yang dia tahu, apa yang aku tidak boleh ukur dia lagi sudah. Okey. Nah, sekarang ayatnya dalam teks kita baca dalam teks kita tadi. Nah, ini pemahamannya. Allah telah berlepas tangan daripada segala sesuatu yang telah ditetapkannya sebelumnya. Nah, itulah qada. Maksud berlepas tangan ialah Allah tidak menciptakan yang baru. Kan? Apakah Allah SWT lemah daripada menciptakan yang baru? Tidak. Ya, bukan Allah lemah daripada menciptakan yang baru. Yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun belum kita ketahui, belum kita kenali, belum kita fahami. Nah, kenapa kita mau sibuk dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang baru? Nah, bahasanya begitu, Pak. Kan? Jelas ya? Nah, jadi sama ada ciptaan Allah yang baru yang bagaimana, nah itu semuanya disifatkan sebagai qada. Okey? Dan makna qada itu rantau. Nah, qada itu adalah ketetapan Allah yang tidak berkait dengan ikhtiar hamba. Dengan maksud ketika Allah menetapkannya, yang namanya hamba belum ada. Dengan yang namanya hamba, yang namanya makhluk belum ada. Nah, itu dipanggil azal, azali. Nah, itu. Karena setiap makhluk terikat dengan masa, termasuk malaikat, termasuk arash, termasuk kursi. Semua makhluk terikat dengan masa. Nah, sebelum adanya masa, itu dipanggil azal, azali. Nah, itu istilah. Okey? Nah, paham sudah ini. Nah, kemudian nanti dimasukkan di dalam padang takdir kita, baru berlaku dekat kita. Okey. Jadi katanya Allah telah berlepas tangan daripada segala sesuatu yang telah ditetapkannya sebelumnya. Nah, berlepas tangan dengan makna tinggal berlaku. Ya, jangan paham berlepas tangan seperti manusia. Manusia kalau berlepas tangan itu jenis jahat, betul kan? Nah, kalau berlepas tangan itu jenis jahat, itu jenis tidak bertanggung jawab. Itu kalau suami jenis cap ayam orang panggil. Kan berlepas tangan saja.
Nah, jadi kita dalam konteks kita itu tidak mau dipakai, Pak. Tidak mau diterima, tidak mau digunakan. Tapi dalam konteks istilah ini digunakan bagi Allah. Nah, di sana gambarannya menggambarkan Allah SWT selesai sudah mencipta, ya, selesai sudah penciptaannya itu. Katanya, bagaimanapun akan datang bagi segala sesuatu itu hukum-hukum yang ditutup oleh perintah-perintah. Nah, walau bagaimanapun ciptaan Allah SWT yang telah selesai di sisinya, ya, tadi kita sebut sudah, yang telah selesai di sisinya, nanti akan datang bagi segala sesuatu itu hukum-hukum. Nanti akan datang, nah tidak kira apa yang diciptakan itu hukum-hukum. Hukum itu artinya perintah ke atas yang diciptakannya. Paham enggak? Nah, macam kita juga, Pak. Kita diciptakan, roh kita diciptakan tidak tahu berapa juta tahun yang lalu. Nah, kemudian Allah SWT wujudkan kita pada rantau pada tahun 1997. Wujudnya rantau berserta hukumnya, kan? Wujudnya satu insan yang bernama rantau yang sentiasa merantau. Sentiasa merantau dia, Pak. Kan? Bukan wujud begitu saja, Pak. Wujud berserta hukumnya. Betul kan rantau? Langsung tidak langsung, rantau wujud berserta dengan hukum. Hukum tabi'inya, hukum tabi'i. Hukum tabiat sebagai manusia. Nah, mau makan, mau minum. Nah, sampai satu masa mau menikah. Begitu kan? Wujudnya rantau dengan hukum tabi'i sebagai manusia. Dan hukum syariat itu sendiri. Nah, karena dia Islam, dia diperkenalkan dengan hukum syariat Islam. Nah, rantau tahu dia mana halal, mana haram, mana begitu kan? Tahu kan rantau? Yang halal itu apa? Yang haram itu betul kan? Nah, paham tak? Nah, itulah maksudnya ayat. Nah, itu. Bagaimanapun akan datang bagi segala sesuatu, nah, yang diciptakan itu tadi, hukum-hukum, hukum-hukum, perintah-perintah yang ditutup oleh perintah-perintah, yang ditutup oleh perintah-perintah. Yang kedua itu syariat. Ya. Nah, datang kepada rantau tahun 1997, ya, berarti terjelma dia terjelma dengan hukum-hukum tabi'inya, dengan hukum-hukum syar'inya, gitu kan? Nah, hukum tabi'i itu dipanggil hukum wad'i. Hukum syar'i itu dipanggil taklifi, yaitu bahasanya fiqh. Paham tak? Nah, jadi rantau pun tumbuh dia daripada umur sehari 2 hari, sehari 2 hari minum susu saja. Nah, selepas 4-5 bulan, berapa bulan baru makan? 6 bulan dekat setahun. Nah, dia bantai semua. Nestum kah, nah, ayam kah, semua dia bantai semuanya. Ya kan? Itu hukum tabi'i juga. Nah, selepas hukum tabi'i itu nanti terikat pula dia hukum taklifi ketika dia mukallaf, gitu kan? Nah, itulah yang dimaksudkan dengan perintah-perintah. Semua makhluk begitu. Bukan kita saja. Haiwan pun serupa saja. Nah, tengok saja kita ada kucing, kan? Nah, ketika beranak saja kucing itu, nah, ibunya secara tabi'i menyusukannya. Kalau ibunya malas, mati dia, si anak itu. Banyak sudah dekat kita pun begitu, kan? Nah, kadang-kadang kita pula fikir macam mana mau menggantikan ibu itu. Kasih susu, macam-macam. Gitu kan? Nah, kemudian membesar dia sampai tempoh yang ditetapkan oleh Allah kepada kucing. Tidak seperti kita, kan? Nah, makan itu dia, makan ini dia, macam-macam. Nah, cuma kucing tidak perlu solat, mah. Nah, kerana hukum taklif itu, mungkin ada taklif bagi haiwan yang kita tidak tahu. Ya, nah, itu luar pengetahuan kita. Mungkin kucing juga solat, bah. Nah, aku bilang saja, Mimi, kau jangan pergi intai. Nanti kau tengok, kau atur-atur kucing itu, kau solat, kau mau tengok kau solat macam mana. Nanti orang bilang kau gila. Jangan buat, ya. Mungkin saja. Kita tidak tahu, kan, bagaimana syariatnya haiwan. Yang kita terima bahawa setiap yang bernyawa itu selain daripada manusia dan jin, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fakta yang kita terima daripada Al-Quran dan daripada hadisnya Nabi SAW. Tidak ada makhluk yang bernyawa, bernafas, kemudian disebut dengan istilah-istilah lain, yang tidak beriman. Semuanya beriman. Hatta yang tidak bernafas, bernyawa itu pun disepakati oleh para ulama tafsir. Mereka beriman berdasarkan dalil sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard illal jinni wal ins. Berdasarkan dalil itu.
Semuanya tasbih. Tasbih dengan makna taat dan patuh kepada Allah. Apa yang ada di langit. Dan apa yang ada di bumi. Dan sekalian yang ada di bumi. Semuanya bertasbih. Nah, ulama tafsir menafsirkan bertasbih itu dengan makna taat dan patuh kepada Allah. Nah, kecuali illal jinni wal insi. Kecuali jin dengan manusia. Nah, itu jin dengan manusia yang bermasalah di sana. Rupanya jin dengan manusia yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jin dengan manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Jadi ada taat dengan tidak taat itu terkhusus bangsa jin dengan bangsa manusia saja. Adapun lain daripada itu semuanya taat dan patuh kepada Allah. Nah, jika demikian, apa pelik jika kucing mempunyai hukum taklifi, haiwan mempunyai hukum taklifinya, itu kan? Nah, tidak pelik. Faham tak? Nah, tinggal lagi kita jangan pergi siasat. Kalau mau buat kajian, Mizi. Mizi punya kajian PhD. Solat kucing. Nah, kau tengok meletup kau punya kajian itu. Nah, kan? Pakai infrared merakam kucing. Okey lah. Katanya, bagaimanapun akan datang bagi segala sesuatu itu akan datang. Nah, perkara ini disebut akan datang. Dalam bahasa Arab dipanggil dia panggil apa? Mudhari'in, mudhari'. Ini present perfect, present continuous tense. Ya, perkara yang akan berlaku dan akan berlaku dan akan berlaku dan akan berlaku tidak pernah habis. Nah, itu maksudnya. Akan datang bagi segala sesuatu itu. Nah, yang Allah Ta'ala ciptakan, nah dia akan datang. Akan datang sekian tahun, sekian tahun, you know, kan? Nah, Mizi rantau tadi 1997, Mizi 1985, Jul 1989 kah, 2000 kah, nah misalnya, kan? Nah, itu disebut akan datang. Apabila disebut akan datang, nah itu terkait masa, ya. Nah, yang terkait masa itu semuanya makhluk belaka. Yaitu hukum-hukum dengan makna ketetapan. Nah, bagaimana ditetapkan? Ditetapkan kita manusia. Yang ini datang jadi haiwan, yang ini datang jadi tumbuhan, yang ini ya kan dizahirkan oleh Allah, dizahirkan daripada qada Allah menjadi qadar dengan sifat-sifat ketetapan, hukum-hukum ketetapan babit di situ supaya kita tidak keliru. Nah, Allah menetapkannya bah, kau jadi pokok durian, nah tumbuh durian. Yang ini jadi begitu, yang ini jadi begini. Yang jadi ular, jadi... Nah, jika Allah tidak tetapkan begitu, nah semua mau jadi ular kah? Semua mau jadi babi kah? Susah kan? Nah, gitu. Yang ditutup oleh perintah-perintah. Nah, di mana ketetapan-ketetapan itu, yang zahir itu nantinya, ditutup oleh perintah. Dengan maksud, ada yang menyebut ditutup, ada yang menyebut dibaluti, ada yang menyebut diselimuti. Nah, itu gambaran untuk menunjukkan tumbuhnya kita dengan perintah-perintah yang wajar bagi kita. Nah, jin perintah yang wajar bagi jin, manusia perintah yang wajar bagi manusia. Itu kan? Haiwan perintah yang wajar bagi haiwan, tumbuh-tumbuhan perintah yang wajar bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, begitu. Faham kan? Nah, masing-masing ada perintah, Bang. Sebab itu pokok gatah, dia mau mati saja dia tidak keluar gatah. Selagi mana dia hidup, dia akan keluarkan gatah, Bang. Kau toreh saja. Nah, Allah perintahkan dia sudah. Begitu kan? Nah, begitulah hal-hal yang lain. Tidak mungkin berlaku secara semula jadi, Bang. Mana ada berlaku secara semula jadi? Tidak ada kan? Semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika demikian, pokok getah tidak akan mengeluarkan getahnya dengan sendiri, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kerana dia mendengar perintah Allah. Betul? Tanah yang kita tanam itu, ya, tidak mungkin dia menumbuhkan biji benih yang kita tanam, melainkan dia mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Dia tidak boleh menumbuhkan sendiri. Ya, kerana semua makhluk tidak mempunyai kuasa apapun mendatangkan kemudaratan kah, mendatangkan kemanfaatan kah? Nah, tidak ada, Pak. Faham tak? Semuanya daripada Allah SWT. Nah, istilah itu, ayat itu menggambarkan semua kekuasaan milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas, Mas? No.
Jadi kalau itu faham kita, berarti hal-hal yang lain sama saja. Kita tidak akan dapat manfaat daripada apapun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan kita tidak akan terkena mudarat daripada apapun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Saya campur orang demam saja saya kena demam, Walid. Berarti mudarat daripada orang demam bukan. Orang yang demam itu pun dia tidak terkena mudarat jika tidak diizinkan oleh Allah SWT. Nah sama saja halnya, gitu kan? Nah, paham kan? Itulah maksud perintah-perintah. Nah, jadi apabila Allah menzahirkan qadanya pada qadar, nah ketika itu terzahirlah dan mengikut ketetapan sifatnya, tabiatnya dan perintah-perintah ke atasnya. Nah begitu. Okey. Jadi sebab itu Mizi sampai sekarang mau menikah dengan orang, Mizi kan? Kau muncul kan? Kau rantau? Nah. Itu ketetapan sudah. Itulah perintah-perintah. Kan? Jadi tidak timbul setakat ni aku mau menikah dengan kambing lah, nampak kambing cantik-cantik, tidak ada kan? Tidak ada kan? Nah. Cakap betul Mizi. Kalau ada aku mau bawa lari, jangan datang kandang kambing itu bahaya sudah. Tidak kan? Nah kamu orang pun belah-belah kambing itu ada rasa mau menikah dengan kambing kah? Tidak kan? Nah kalau ada aku tidak kasih pergi datang kambing. Nanti aku takut kambingku jadi gila. Kalau kambing tidak gila, orang yang jadi gila, betul kan? Nah sekarang orang jadi gila banyak sudah. Tahu tak? Nah itu. Walid cuba memahamkan tentang istilah hukum-hukum yang ditutup oleh perintah-perintah. Ditutup itu dibaluti, diselimuti, itu istilah lainnya. Ataupun diikat kita dengan perintah-perintah. Gitu. Okey. Dalam bentuk dan perintah itu ya, perintah-perintah itu dalam bentuk larangan dan kewajipan. Ya, dalam bentuk larangan dan kewajipan ai suruhan. Nah begitu, dhabit ai. Jadi hukum-hukum dan perintah-perintah itu ada juga yang mensyarahkan hukum itu adalah kejadian. Bagaimana kejadian kita. Karena perintah-perintah itu adalah syariat ke atas kita. Kalau kita dijadikan manusia, ini syariatnya. Kalau kita dijadikan kambing, ini syariatnya. Kalau kita dijadikan tumbuh-tumbuhan, ini syariatnya. Begitu ada syariat masing-masing. Nah itu syarah-syarah ya. Itu daripada syarah-syarah lain. Okey. Mana mungkin kita dijadikan kambing, kita orang sudah kan? Mana begitu. Okey. Orang itu jasmaniahnya. Tapi rohaniahnya boleh jadi haiwan kan? Itu hal yang tidak dibungkir gitu. Rohaniahnya, jasmaniahnya manusia. Tapi rohaniahnya haiwan. Tubuhnya manusia. Tubuhnya, jasadnya manusia. Tapi batinnya syaitan. Nah itu ada kan? Jadi paham sudah kita bahawa rohaniah itu boleh jadi macam-macam walaupun jasmaniah manusia. Ya kan? Okey. Dalam bentuk larangan katanya, perintah-perintah, hukum-hukum dan perintah-perintah itu dalam bentuk larangan dan kewajipan ai suruhan. Nah, jadi kita terikat sudah dengan perkataan adapun larangan dan suruhan. Suruhan dan larangan itu adalah agama. Sudah, selesai sudah. Dibabitkan suruhan dan larangan, nah itulah agama. Suruhan ada kalanya disebut perintah, ya kan? Nah, jadi dasarnya suruhan dan larangan. Agama itu terkait di dalamnya dua hal. Ya. Agama ini sebagai tambahan kepada persoalan agama itu apa, ya kan? Satu disebut agama ya. Agama terkait dengan dua hal di dalamnya. Satu disebut suruhan. Yang kedua disebut larangan. Nah, jangan sampai agama pun tidak tahu apa. Nah, jadi bila disebut suruhan ada kalanya datang dengan disebut perintah. Ini ada kalanya ya. Perintah ya. Padahal bukan. Suruhan tegahan. Suruhan selain daripada suruhan apa istilahnya?
Ini larangan, ada tegahan. Ada istilahnya tegahan atau larangan. Suruhan, ada satu istilahnya. Lupa sudah. Jadi ini disebut dua-duanya ini disebut sebagai, sisi lain disebut sebagai perintah. Nah begitu. Hanya kita jumpa di sana perintah, berarti suruhan dan larangan, suruhan dan tegahan, gitu. Okey. Nah, jadi suruhan dan larangan, larangan dan suruhan, suruhan dan larangan itu disebut agama. Itulah maksudnya itu, ya kan? Hukum-hukum. Nah itu artinya kedudukan kita sebagai apa? Sebagai manusia, sebagai jin, sebagai tumbuhan, sebagai hewan. Ditutup oleh perintah-perintah. Nah kemudian datang syariat sesuai dengan kita. Kalau manusia, nah ini syariat manusia. Kalau hewan, ini syariat hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan, ini syariat tumbuh-tumbuhan. Kalau malaikat, ini syariat para malaikat. Dalam bentuk larangan dan suruhan, dalam bentuk agama. Nah, berarti ada agama bagi manusia, ada agama bagi haiwan, ada agama bagi segala makhluk, termasuk jin dan sebagainya. Ada agamanya. Begitu. Ya. Dan nanti ditanya agama apa bagi jin, sama saja dengan kita kan. Kalau kita ada agama Islam, nah jin pun diperintahkan supaya Islam. Ada lagi pak agama lain daripada Islam, pak Kristen, jin ada Kristen, Yahudi, jin ada Yahudi. Nah sama saja pak. Hindu, jin ada Hindu. Buddha, jin ada beragama Buddha, semua agama. Nah dalam mereka pun sama saja syariat. Syariat bagi jin sama saja dengan syariat bagi manusia. Nah mereka pun perlu mengajak manusia-manusia lain kepada Islam, mengajak jin-jin lain kepada Islam, sama saja. Nah ini pengetahuan am. Jangan nanti terkejut, cakap tentang jin. Nah betul bahkan. Ada yang jin tidak tahu agama apa dia, tahu karaoke saja, tahu dangdut saja. Nah macam-macam juga, orang pun sama saja kan. Okey. Oleh yang demikian, tidak halal bagi seseorang itu mengemukakan hujah. Tidak halal di sini bukan taklif ya, bukan maudhu' maupun taklif. Tidak halal di sini dengan makna tidak patut, tidak wajar. Nah itu. Di sisi ilmu tasawuf ya, kalau di sisi ilmu tauhid, nah tidak halal itu dengan makna mungkin berdosa besar, asi, atau mungkin haram dengan makna jatuh kafir dan sebagainya. Okey. Oleh yang demikian tidaklah halal. Babitnya apa? Tidak wajar ya. Okey. Boleh pakai perkataan sama saja. Bagi seorang siapapun ya, untuk mengemukakan hujah, untuk mendatangkan hujah. Mendatangkan hujah di sini memberi pertanyaankah, memberi jawabankah, membuat kesimpulankah, nah itu dipanggil hujah. Tidak halal, tidak wajar. Tidak halal tidak wajar bagi seseorang untuk mengemukakan hujah. Soalankah, jawabankah, kesimpulankah? Tidak wajar Pak. Atau alasan hukum, ataupun mencari-cari alasan hukum. Nah ini terkait nanti boleh sebutkan. Mencari-cari alasannya. Mencari-cari alasan hukum atau ketetapan yang lalu. Tentang apa ini? Ya. Nah maksudnya tidak wajar bahwa kita bertanya-tanya tentang Allah. Ya. Khususnya Allah telah menciptakan, kita sebut sudah tadi ya. Allah SWT telah menciptakan qada'nya itu. Ya, sifat-sifat qada'nya itu. Nah sekarang tinggal timbul saja, berlaku saja ciptaan Allah SWT, itu kan? Nah itu kita cakapkan tadi. Nah jadi tidak wajar maksudnya ya, tidak wajar bagi seseorang mengemukakan hujah. Nah dia berhujah begitu, berhujah begini, berhujah begitu, mencari alasan hukum begitu, alasan hukum begini, dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu, dengan qada' Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya kalau disusun, tidak wajar bah kepada kita manusia ini mencari alasan begitu, alasan begini, hukum begitu, hukum begini, mempertikaikan qada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maknanya.
ya, mempertikaikan qadar Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak wajar. Kan? Nah, contoh macam mana orang mempertikaikan qadar Allah? Paling mudah ya. Kenapa kita perlu solat ya? Dia sedang pertikai apa? Nah, dia sedang pertikai agama, kan? Dia sedang pertikai perintah-perintah yang kita sebutkan tadi, ketetapan-ketetapan. Dia sedang pertikai hukum yang sedang kita sebutkan tadi. Ada 3 hal di situ, kan? Jadi Walid tidak tulis juga. Kita baca di situ ada 3 hal. Pertama disebut hukum-hukumnya. Nah, pertama disebut hukum-hukum, kan? Kedua disebut perintah-perintah. Dan ketiga disebut suruhan larangan itu, kan? Nah, kita sebut agama. Pada teks yang kita baca tadi, perhatikan teks itu. Nah, kita sedang mengkaji teks. Nah, itu ayatnya, kan? Nah, Walid ulang saja. Hukum-hukum, yang kedua perintah-perintah, yang ketiga larangan. Okey. Nah, hukum-hukum itu adalah tabiat. Tabiat kejadian. Itu dipanggil tabiat kejadian. At-tabi'iyah al-khalqiyah dalam bahasa Arab, ya. Kejadian. Nah, Walid tidak suka nanti kait-kait kamu orang dengan Arab, kamu orang belum sampai lagi. Nah, itu dipanggil tabiat. Tabiat, ya. Tabian pula. Nah, tabiat kejadian. Nah, manusia, tabiat kejadian manusia bagaimana? Tidak sama dengan tabiat kejadian kambing. Tidak sama dengan tabiat kejadian lain-lain makhluk, betul kan? Nah, mana mungkin sama, apa? Mungkin saja sama dengan aliens. Nah, itu luar daripada pengetahuan kita. Nah, kan? Aliens tahu ke aliens? Tahu kau? Nah, mungkin saja sama kita dengan alien. Kita menikah, beranak, kan? Ada yang tidak menikah, beranak, namanya macam. Alien pun mungkin juga sama, kan? Mungkin saja, apa? Walid mana tahu kok. Jangan ditanya-tanya, apa? Nah, itu dipanggil tabiat kejadian. Jadi setiap tabiat kejadian itu ada hukumnya. Itu yang kita bincang tadi. Jangan kamu orang bela-bela kepala, ya. Nah, itu Walid sebut kambing ada hukum terhadap kambing. Cuma kita tidak tahu hukumnya bagaimana. Betul kan? Perintah ke atas kambing itu bagaimana. Jadi hukum-hukum ini menurut tabiatnya. Hukum adalah tabiatnya. Jadi kambing tabiatnya makan rumput. Kau bagi makan nasi pun dia makan. Bukan dia tidak makan. Kita kasih makan jagung, dia makan. Kita kasih makan. Tapi mungkin sampai satu keadaan dia sakit perut. Dia cirit. Dia mati. Nah, begitu kan? Nah, sama macam kita, apa? Kita pun tabiatnya makan nasi, betul kan? Nah, kau makan kelapa sawit, kau makan segala daun, kau makan 3 hari kau mampus juga. Tahukah? Keracunan kah, kemabukan kah, apakah, mana tahu, betul kan? Nah, itu tabiat, itu maksud tabiat. Jadi setiap makhluk ada tabiatnya. Ada yang jenis makan darah orang, panggil nyamuk, panggil apa lagi? Pacat, lintah, sengkening. Oh. Itu jenis makan darah orang, kan? Darah kambing, darah apa? Oh. Jadi itu tabiat kejadiannya. Paham? Nah, ada yang tabiat kejadiannya apa lagi? Macam-macam kalau kau mau cerita. Aku pun tidak tahu. Ha? Mana aku tahu tabiat kejadian malaikat itu macam mana? Allah cerita dalam Quran, malaikat itu dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan? Nah, itu saja. Ha? Nah, mereka dijadikan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, Al-Quran menceritakan begitu. Nah, itu pun kita tidak tahu lagi apa tabiatnya malaikat, kan? Tabiat kejadiannya. Nah, begitulah hal-hal yang lain. Okey? Nah, di bawah tabiat itu nanti dibaluti, diselimuti, diikat dengan perintah. Nah, ini kita panggil perintah. Nah, untuk manusia ada perintah untuk manusia. Untuk haiwan ada perintah untuk haiwan, tak sama. Faham tak? Untuk jin ada perintah untuk jin dengan manusia sama. Ada perintah untuk malaikat, ada perintah untuk arash, ada perintah untuk kursi, ada perintah untuk langit, ada perintah untuk bumi. Nah, ada perintah-perintahnya masing-masing. Faham tak? Nah, begitu. Jadi antara perintah untuk manusia apa? Perlu solat, jangan makan yang haram,
Nah kan? Dan perintah-perintah itu terkandung di mana? Terkandung di dalam agama. Nah begitu. Nah ini berarti kambing pun ada agama. Paham nggak? Nah, sesuai dengan perintah secara kambing karena dia terikat dengan tabi'inya begitu. Kan? Cuma kambing ini tidak ada perintah tidak boleh makan yang orang punya. Kambing boleh makan siapapun yang punya. Paham nggak? Nah sebab itu kalau orang tidak mau kasih makan kambing itu tidak mau kasih makan dia punya, dia perlu buat pagar, Pak. Sebab kambing tidak boleh masuk. Kenapa? Karena kambing tidak terikat dengan makan hukum makan orang punya. Paham nggak? Nah kambing terikat dengan kambing punya hal saja. Sedangkan orang punya itu orang punya hal. Paham nggak? Nah itu kaedahnya. Apabila kambing datang makan kau punya, kau marah kambing. Bodoh punya kambing makan orang punya. Dia memang itu tabiat kejadiannya, apa? Kau marah dia buat apa? Betul kan? Tabiat, kita bilang tabiat kejadian. Itu tabiat kejadiannya. Tambah dia nampak pucuk durian yang baru-baru. Ini macam tom yam. Tahu kan? Paham ya? Nah, di sana ada agama. Ya, perintah-perintah itu nanti, dalam perintah-perintah itu nanti apa perintahnya? Perintah supaya makan yang halal, jangan makan yang haram, misalnya kan. Perintah solat, perintah apa, perintah-perintah itu semuanya terkandung di dalam agama. Nah, demikian, Pak. Jadi, persoalan akhir kita tadi ya, tidak wajar ya, tidaklah halal ai wajar bagi seseorang siapa? Kita kan, untuk mengemukakan hujah atau alasan hukum atau ketetapan yang telah lalu. Nah, kita tidak ada hujah untuk mempertikaikan qada Allah SWT. Tidak ada alasan, tidak ada hujah apapun. Kenapa, mengapa, untuk apa? Nah, tidak boleh. Tidak wajar katanya. Nah, kemudian baru datang para fuqaha, ya, para mutakallimin menghukumkan persoalan begitu ada dua sifatnya, ingin tahu atau mempertikaikan. Nah, yang mempertikaikan cenderung dia kepada menjadi kafir, murtad dan sebagainya. Nah, yang ingin tahu, nah di sana ada keharusannya. Jadi kalau kita cuma belajar tentang qada, ingin tahu bahwa persoalan begitu, nah itu harus ada keharusannya. Paham nggak? Nah, jadi tidak wajar kita pertikai qada Allah. Nah, sekarang Atul kau mau pertikaikan tentang sembahyang. Kenapa kita perlu sembahyang Walid? Nah, ini sejak manusia itu jadikan tabiat kejadian manusia itu sendiri cenderung kepada sembahyang sudah. Betul kan? Apa alasan nanti kita kasihkan alasan. Sejak kejadian manusia itu sendiri cenderung kepada perintah-perintah sudah. Ya, manusia jika tidak ada perintah tidak boleh hidup, paham enggak? Mau hidup macam mana? Mizi mau makan Atul, Atul mau makan Mizi, kau mau hidup macam mana? Nah, karena ada perintah di situ sudah. Paham enggak? Nah, baru kita boleh hidup aman damai kan Mizi kan? Nah, kadang-kadang Mizi itu dia geram saja. Kemarin dia marah si Sheila Mizi. Sheila lambat kemarin kan? Nah, cikgu mau pulang sudah. Miri teriak dari situ, gegar ni semua tempat, kau tahu kan? Itu dia baru marah sikit. Kalau dia marah banyak, bahaya itu Mizi itu. Okey. Nah, sekarang kita tidak mempunyai hak untuk mempertikaikan apapun. Apapun, tentang apapun. Nah, datang nanti Ramadan pertikai pula. Kenapa kita perlu puasa? Susah kan kita. Nah, tidak boleh pertikai. Kenapa ya? Karena kita sebut sudah semuanya tadi ini. Ini adalah apa yang disebutkan sebagai ciptaan. Tadi kita sebut Allah mencipta ciptaan. Nah, kau mau pertikai apa? Sampai-sampai diperbincangkan bahawa hukumkah, perintahkah, agamakah, semua ini untuk mengelokkan, membaguskan kita. Nah, betul kan? Nah, hanya saja kita tidak menyedari saja. Tadi Walid sebut dengan Atul. Nah, kenapa kita bilang ini semua untuk membaikkan kita? Nah, Allah ciptakan kita sebagai manusia, ya kita tidak berhak untuk mempertikaikannya, tidak berhak ya. Nah, sekarang kenapa? Kenapa? Karena semua ini dijadikan oleh Allah SWT untuk membaguskan kita. Melalui apa? Melalui satu, fitrah bertuhan. Kedua, fitrah beragama. Dan ketiga, fitrah kehambaan. Nah, ini. Ya.
dia akan membaguskan kita dalam soal ini. Okay? Jadi kau mau pertikai apa? Kalau kau faham Allah suruh kau sembahyang itu sebenarnya membaguskan kau, kan? Allah suruh kau puasa itu membaguskan kau. Agama yang datang kepada kita yang dilihat ada peraturan begitu begini, hakikatnya dua saja peraturan, suruhan dengan larangan saja, betul kan? Nah, yang kau rasakan payah begitu begini hakikatnya dua perkara saja, dan kedua-dua perkara itu untuk membaguskan kau di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kau faham itu selesai semua masalah, betul kan? Kalau manusia faham itu selesai semua masalah. Nah, justru manusia tidak faham. Bila tidak faham, dia yang mewujudkan masalah dalam masalah dan terus bermasalah. Gitu. Tuan Jul? Okey. Itulah maksudnya. Terkait semua terkait. Nur Muhammad ni terkait dengan semua hal. Sebab agama itu adalah Nur Muhammad. Agama, istilah agama ketika di alam syahadah ini. Kita ada dua alam. Pada hakikatnya ada dua alam. Pada umumnya, hakikat dan umum dua alam. Alam zahir, alam syahadah dengan alam ghaib, alam batin kita sebut begitu kan. Ini berdasarkan kepada Al-Quran. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaib wal syahadah. Jadi ada dua alam. Satu alam bersifat ghaib, satu alam bersifat syahadah. Soalannya begitulah. Nah, agama bagi alam yang bersifat ghaib adalah Nur Muhammad. Istilah dia. Dan agama bagi alam syahadah adalah bagi alam syahadah disebut agama. Begitulah. Jadi kalau kita sebut alam ghaib, tak kira yang ghaib itu semua Nur Muhammad belaka pada mereka. Kalau dia nak abang kata sembahyang sebagai perintah agama, dia akan kata sembahyang sebagai perintah Nur Muhammad. Seolahnya begitu. Alam ghaib. Dan agama itu ada pada setiap makhluk, termasuk kita manusia. Macam kita dah sebut, tak mungkin jantung kita boleh bergerak tanpa ada suruhan dan larangan dia. Maka suruhan dan larangan kepada jantung kita itulah Nur Muhammad. Ya kan? Itu istilah dia lah. Jadi dia permasalahan adalah istilah saja. Kalau istilah kata Nur Muhammad itu difahami adalah agama, agama itu adalah Nur Muhammad, selesai. Saya ada orang Sabah tanya saya, dia dengar ceramah YouTube mana, dia tahu. Dia tanya saya kata faham ke dengar apa saya bercakap tu? Saya bercakap Kedah. Dia kata dia faham. Dia tentera, bekas tentera, dia biasa duduk di Kedah. Dia faham. Jadi pertanyaannya apa? Dia kata, jadi sekarang dia nak beritahu kata dia faham dah. Cuma dia nak cek faham dia tu betul ke tak. Jadi dia kata dia faham yang dikatakan agama itu, disebut istilah agama itu pada alam nyata kita ni. Ya. Adapun alam ghaib, alam sebelum wujudnya makhluk yang namanya manusia ni, dipanggil Nur Muhammad. Dia faham begitu. Saya kata betul. Memang begitu dah. Manusia bukan wujud di bumi ini dulu, manusia wujud di syurga dulu. Di mana syurga? Mana kita tahu. Kan? Manusia wujud di syurga dulu kan? Nah, ketika wujud di syurga itu sudah ada suruhan dan larangan dul. Nah, dah ada Nur Muhammad. Dah ada agama. Cuma agama pada dalam syurga itu tak dipanggil sebagai agama, dipanggil sebagai Nur Muhammad. Apa dalilnya? Ada agama dalam syurga. Lah Allah larang tu dalil lah tu. Bila ada larang, ada suruh, ada larang tu kan. Allah suruh Adam duduk diam-diam dalam syurga, duduk aman damai yang duduk ada. Yang Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan hampiri pohon pokok tu. Jadi jangan hampir pohon pokok tu larangan. Hak suruh duduk menikmati yang lain itu suruhan. Nah, berarti ada agama di dalam tu. Tapi ketika itu dia panggil Nur Muhammad. Tak tahulah orang nak kritik, nak berbeza pandangan, kita nak buat macam mana kan. Tapi saya fahamnya begitu kerana saya menyoal beberapa orang ulama kan. Semuanya berpandangan macam tu. Jadi berdasarkan kepada dalil, nah itulah fahaman kita dan itulah fahaman yang kita bawa. Dan kalau ditanya boleh murtad tak fahaman itu, nak murtad siapa? Yang murtadnya tak mau faham. Itu kan. Kadang-kadang Wahabi ni dia berhujah kata murtad. Fahaman tentang Nur Muhammad ni kafir dia. Dibawa oleh Yahudi tu, Yahudi ni pandai-pandailah dia mereka. Ni Wahabi. Yang faham dia dibawa oleh Yahudi tu dia tak setuju.
Faham orang tu dia kata bawa oleh Yahudi. Wahabi punya kelaku. Okey. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hal terakhir kita bincang tadi. Kita jangan duduk tanya qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak bertanya, kesimpulannya ya, kita janganlah duduk bertanya tentang qada Allah Subhanahu wa taala, duduk sibuk tentang qada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita sibuk pun. Jadi yang kita perlu sibuk adalah kita perlu sibuk tentang qadar. Pasal apa perlu sibuk? Karena itu berkait dengan kita. Terkait dengan kita, gitu kan? Nah, kalau kau asyik makan Maggi, nah akhirnya kau punya perut jadi apa? Jadi gastrik, jadi apa itu? Jadi ulcer usus, tahu tak? Nah, jadi kau sendiri yang mencari penyakit, bah. Nanti pergi hospital tengok cek, tengok, oh, usus sudah ada ulcer. Nah. Jadi dapat sudah jawaban kan? Kenapa ada ulcer? Karena saya selalu makan Maggi. Nah, itu kadarnya kan? Kau mesti tahu. Tinggal kau PK tidak PK saja. Kenapa kau jadi begitu? Kenapa kau jadi begini? Hakikatnya semua orang tahu, Pak. Cumanya jadi begitu, jadi begini nanti dikaitkan dengan hal-hal. Ya, dikaitkan dengan hal. Mungkin hal orang lain kita yang terkena. Mungkin kita sendiri yang dengan sebab kita yang mendatangkan perkara begitu. Nah, itu contoh, faham tak? Contoh, makan Maggi tadi menyebabkan kita adat cakapnya, ini adat ya, bukan Walid mempertikaikan hak Allah SWT. Nah, adatnya. Kerana terlalu makan Maggi, sekejap Maggi, akhirnya kita kena ulcer. Nah, benda itu jadi adat sudah. Ya, ada kajiannya. Betapa monosodium glutamat ini mampu merosakkan usus kita. Nah, ada kajiannya sudah. Nah, kita pun makan dia, sekejap makan. Sehari, satu hari 3 kali makan. Nah, akhirnya masuk hospital kita. Kena ulcer usus kita reput sudah. Misalnya kan, nah nanti kau apa takdir ini tidak bagus kepadaku, Tuhan tidak adil. Sebenarnya Tuhan adil, kau sendiri yang tidak tahu menguruskan takdirnya, menguruskan qadarnya dan takdirnya dirimu. Paham tak? Nah, begitu maksudnya. Ya. Nah, sebab itu dalam hal ini kita tidak berhak mempersoalkan, memberi alasan, bertanya-tanya qada Allah SWT. Tidak berhak sama sekali. Okey? Nah, dalam hal yang lain kita harus untuk bertanya-tanya tentang qadar dan kita harus untuk bertanya-tanya tentang takdir. Nah, itu. Selama mana kita tidak melemahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya. Allah SWT berfirman yang berbunyi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, itu dalilnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya, dia, yakni Allah, tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Nah, Allah tidak akan ditanya. Siapapun tidak berani mau tanya. Kan? Makhluk tidak berhak bertanya. Bahkan tentang apa yang Allah SWT buat. Tetapi merekalah. Nah, merekalah itu makhluk, merekalah itu kita. Ya. Tetapi merekalah itu makhluk, merekalah itu kita, merekalah itu sekalian makhluk, sekalian hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi merekalah yang akan ditanyai. Nah, berarti makhluklah yang akan ditanya. Nah, jangan pandang makhluk karena makhluk begitu luas. Pandang saja kita, kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jadi, kau jangan tanya ketetapan Allah di sini. Kalau kau mau tanya, kau tanya ketetapan Allah di sini kerana kau ada di sini. Nah, apalagi di sini. Gitu kan? Nah, itu maksudnya. Disitulah yang kita katakan tadi. Kita berlaku kemudaratan sebenarnya kerana kita sendiri. Gitu kan? Bukan sebab Allah. Bukan kerana Allah mencipta. Bukan kerana Allah membuat begitu, bah. Maha sayang Allah kepada hamba. Maha kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba itu bukan tujuan untuk menjadi penerima kemudaratan, bukan. Jika ada kemudaratan pun, nah itu ujian Allah kepada hamba. Nah, dibangsakan begitu, bah. Allah menguji hambanya. Bukan Allah suka-suka mendatangkan kemudaratan kepada hambanya. Jadinya kemudaratan dalam banyak fakta mengatakan kerana hamba itu sendiri. Sebagai contoh, kita yang lalai, kita yang
Ada kalanya menyebut kita yang mengundang. Ulama menyebut begitu. Syekh Abdul Wahab Salam Bali, kitabnya ada dengan kita. Antara sebab kenapa kita kadang-kadang mudah terdedah, terbuka ya kepada tipu daya iblis, kepada fitnah, kepada kemudaratan yang dibawa oleh iblis, jin, syaitan dan sebagainya. Nah, katanya antara sebabnya adalah kerana kita sendiri tidak pernah mengisi kekosongan jiwa kita, mengisi kekosongan rohaniah kita. Nah, itu antara sebabnya. Okay. Kita biar rohaniah kita kosong saja. Nah, kita isinya dengan lagu, kita isinya dengan hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, akhirnya jiwa kita kosong. Paham tak? Nah, jadi kalau kita lihat itu sebagai kenapa dan mengapa kita terkena musibah itu, musibah ini, nah itu sebagai satu jawapan. Karena kita tidak mengikut bagaimana disarankan oleh Allah, disarankan oleh Rasulullah dan sebagainya. Boleh paham tak? Nah, jika kita mengikut apa yang disarankan oleh Allah, oleh Rasulullah, niscaya kita tidak terdedah kepada hal-hal yang mendatangkan kerosakan rohaniah dan jasmaniah kita. Hal-hal yang mendatangkan kemudaratan. Nah, ini membawa maksud yang kita sebutkan tadi, bahwa Allah menjadikan kita hamba dengan penuh kasih sayang. Tidak mungkin Allah mendatangkan kemudaratan itu, melainkan ujian. Jadi kemudaratan yang berlaku itu adalah kerana kita sendiri. Nah, begitu maksudnya. Kita sendiri mungkin melakukan itu, lemah di situ, lemah di sini. Nah, ada orang pernah pertikai bersimbang-simbang dengan Walid. Dia bilang. Nah, Walid bilang, dulu kau macam mana? Walid tanya dia. Ya, aku bagus, Pak. Aku tidak pernah begitu. Nah, kau tidak pernah begitu begini sejak bila? Dia bilang sejak bila kau pulang daripada umrah? Dia bilang 5 tahun yang lalu. Sebelum 5 tahun yang lalu kau bagaimana? Walid tanya dia. Nah, pecah lubang, Pak, akhirnya. Ya, betul. Betul, Pak. Sekarang saya mengaku sudah. Nah, berarti dia mengaku sebelum 5 tahun dia berubah menjadi bagus itu. Dia adalah hantu. Dia adalah syaitan. Dia adalah iblis. Dia adalah jin syaitan, Pak. Syaitan jin. Dia adalah segala-galanya. Dia mengaku, Pak. Nah, sekarang dia baik. Dia berlaku baik. Bertaubat dalam tempoh 5 tahun. Jadi dia mau semua 5 tahun itu suci bersih. Tidak mungkin, Pak. Nah, kerana itu ada saja perkara yang berlaku kepadanya, kepada diri, kepada anaknya, kepada istrinya. Dia sendiri, Pak, berlaku macam-macam. Faham tak? Nah, jadi berarti apa yang menimpa kita, mudarat atau pemanfaat, khususnya mudarat ya, manfaat jarang manusia pertikai. Nah, mudarat itu dipertikaikan. Itu yang dipertikaikan kerana diri kita sendiri. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan kah, di lautan kah, disebabkan tangan manusia. Ini terkait tangan ini kita mau pilihan raya lagi ni. Berapa banyak tangan yang mewujudkan kerosakan ini. Siapa yang dia undi? Nah, tangannya yang mengundi, yang memangkan dan sebagainya, memilih. Nah, berarti dia mewujudkan. Kalau kebaikan, dia wujudkan kebaikan. Atau kerosakan. Nah, itu saja. Nah, kita kempen-kempen pula nanti orang bilang kita. Nah, aku cerita saja tentang pilihan raya, bukan? Nah, kita pilih yang ke laut, nah dia akan campak kita ke laut. Nah, kalau kita pilih yang di darat, dia akan menetapkan kita di darat. Begitulah bahasanya. Okey. Nah, jadi kita yang akan ditanya oleh Allah ya. Jangan kita bertanya tentang Allah, berarti tentang qada. Di sini kita bercakap tentang qada. Jangan kita bertanya-tanya tentang itu. Kita sibuk tentang itu. Nah, kita sibuklah tentang diri kita, keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti akan ditanya tentang itu, akan disoal oleh Allah tentang itu, pasti berdasarkan kepada dalil-dalil yang banyak ya. Allah, masya-Allah. Nah, jadi selesai sudah kita bercakap tentang hadis yang kita bacakan di atas. Okey. Terus kita. Kemudian kata musannif, wahai kaumku. Kaumku itu berarti seruan itu kepada kita. Ada juga pendapat yang mengatakan Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jalani bukan saja mengajar manusia. Jadi kaumku dalam tafsiran-tafsiran para ahlinya
adalah orang-orang kerohanian. Ya, tapi dalam tafsiran-tafsiran kita, kita umumkan manusia saja. Dalam tafsiran-tafsiran orang-orang arif, mereka menafsirkan kaumku itu dengan makna orang kerohanian. Nah, ini tidak termasuk orang yang tidak mempedulikan hal kerohanian. Kan? Nah, kita mudah-mudahan termasuk saja dengan orang yang mempedulikan hal kerohanian. Nah, kita ambil kira tentang rohaniah kita. Lalu katanya, beramallah kamu dengan amalan zahiriyah. Nah, ini nasihatnya. Bagi memenuhi makna taubat itu. Ya, kita sedang bercakap tentang topik taubat ya. Beramallah kamu dengan amalan zahiriyah. Apa amalan zahiriyah? Amalan zahir. Zahiriyah itu disebut zahir. Dia ada dua istilah di sana mendekat. Satu disebut zahir, satu disebut jasmaniyah. Nah, supaya kita tidak keliru. Ya, beramallah kamu berarti praktislah, laksanakanlah. Ya, amalan zahiriyah, amalan jasmaniyah. Nah, apa amalan zahiriyah jasmaniyah? Sembahyang, puasa, zikir, baca Quran, apa saja yang melibatkan jasmaniyah kita. Nah, itu berarti melibatkan zahir kita. Ya, apa saja yang melibatkan jasmaniyah kita berarti melibatkan zahir kita. Apa yang melibatkan zahir kita, nah berarti itu adalah perbuatan zahiriyah. Jadi katanya beramallah. Jangan kita sendiri tidak beramal. Ya, kita sendiri pun tidak melaksanakan sembahyangnya, puasanya, zikirnya, tilawatul Qurannya, itu ini. Kita sendiri tidak buat. Kita asyik main telefon saja. Facebook, WhatsApp. Macam berniaga 3 juta, 4 juta saja satu bulan. Orang berniaga 30 juta pun tidak kalang kabut dengan telefon. Tahu. Okey. Kemudian katanya, amalan yang nyata, amalan zahiriyah itu adalah amalan yang nyata. Ya. Amalan yang nyata dengan maksud perlu dilaksanakan, perlu dilakukan. Maksudnya begitu. Kau jangan tertinggal dengan amalan. Sekarang ada sudah sembahyang pakai niat, zikir pakai niat, baca Quran pakai niat. Niat saja apa? Tidak buat. Nah, ada sudah. Berarti itu amalan betul tapi tidak nyata. Betul kan? Nah, yang nyata itu kau niat dan kau lakukan. Nah, itu disebut sebagai amalan yang nyata. Suruh makan nasi pakai niat, dia tidak mau. Dia kata itu tidak ada itu. Itu tidak diajar oleh Allah dan Rasul bilangnya. Allah dan Rasul mengajar sembahyang saja pakai niat, puasa yang lain semua pakai niat. Tapi mau makan, disuruh makan dengan nyata. Allah, Masya Allah. Okey. Amalan yang nyata, katanya bagaikan dakwat hitam di atas kertas yang putih. Jadi itu majasnya. Adapun amalan yang nyata itu bagaikan dakwat hitam di atas kertas yang putih. Maksudnya setiap dakwat hitam menitis di atas kertas yang putih itu akan kelihatan, betul kan? Nah, dia perlu kelihatan begitu. Amalan yang nyata, bukan amalan yang gaib ya. Saya sembahyang sudah. Macam mana kau sembahyang? Saya sembahyang gaib. Saya gaib sembahyang. Nah, mau cakap pun susah kan? Gaib sembahyang kah? Sembahyang gaib kah? Aku tidak tahu. Yang maksudnya adalah tidak dilaksanakan secara zahiriyah. Nah, itu maksudnya. Kan? Mungkin Fadilatul Syekh berkata begini karena di zamannya ada sudah orang-orang yang melakukan amalan tidak secara zahiriyah. Ini mungkin kan? Karena kalau kita mengkaji perkembangan tasawuf, nah ada tasawuf yang disebut sebagai tasawuf batiniyah. Bukan saja dibawa oleh Syiah Ismailiyah batiniyah. Bahkan muncul di dalam kelompok-kelompok tasawuf ahli Islam, tetapi membawa tasawuf yang bersifat yang kita sebutkan tadi, yang bersifat ghaibiyah, yang bersifat batiniyah. Yang ini adalah sesat. Ya. Para ulama sepakat, para ulama ahli sunnah sepakat bahawa kesesatan mereka di dalam bidang tasawuf atau dalam bidang ihsan yang dibawa oleh mereka. Nah, memang ada. Dan kita pun tidak nafikan sampai sekarang. Aliran-aliran yang kebanyakannya merapu-rapu itu adalah aliran tasawuf. Sufi begitu, sufi begini akhirnya merapu. Antaranya adalah Ustaz Manwali. Itu dalam rekod kami, Pak.
Kan? Kami ada rekod tentang itu, Ustaz Manwali. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh murid-muridnya, Ustaz Manwali. Beri gelar, dia adalah wali. Tapi ada kemerapuan di sana kan. Merapu begitu, begini. Sembahyang pakai niat dah. Ada kelompok ini, bah. Daripada kelompok ini, sembahyang pakai niat saja. Allah Ta'ala boleh datang macam lampu, bah. Macam klip-klip saja. Masya Allah. Kelompok ini, bah. Sebab itu kita antara orang yang melawan dia. Bukan? Siapa mau jadi grup dia silakan, bah. Kami lawan sampai mati, bah. Mizi, kau mau jadi grup dia kah? Kau mau jadi grup elit? Nah, daftar dengan Abu Ya, bah, kalau mau jadi grup elit. Okey. Jadi jelas ya, maksud amalan zahirah itu amalan yang nyata, buat secara nyata. Kalau sembahyang secara nyata, kalau zikir secara nyata, kalau tilawatul Quran secara nyata. Nah, begitu maksudnya. Seperti dawat hitam di atas kertas putih, itu majasnya. Nampak apa? Hukumnya kata musannif, sehingga membawamu kepada mengamalkan amalan batin. Terus itu. Sehingga, jadi kau perlu amalkan amalan zahiriah itu secara nyata, ya. Sehingga membawamu, sehingga amalan zahiriah itu nanti membawamu kepada mengamalkan amalan batin. Dengan maksud mudahnya, daripada zahiriah itulah nanti kita akan memperbetulkan batin. Begitu maksudnya. Apa dalilnya tentang itu? Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda, ada hadisnya. Nah, Walid mau baca Al-Quran. Allah SWT berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegahmu daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Betul kan? Nah, Allah memberitahu salat kita itu. Salat itu amalan zahir kan? Nah, boleh mencegah fahsyak dan mungkar. Fahsyak dan mungkar itu datang daripada rasa dan perasaanmu, betul? Nah, berarti salat itu boleh mencegah kemungkaran rohaniah kita. Faham tak? Nah, itu maksudnya. Faham tak? Kau faham kali nak? Nah, kau jangan tengah-tengah temangu-manggu, bah. Nanti kau bilang kau lapar nasi sudah tu. Okey. Nah, itu dalil Al-Qurannya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, antara tafsirannya sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah, ya, boleh mencegah kita daripada perkara-perkara yang jahat dan keji. Nah, itu. Jadi sembahyang itu boleh membantu kita menjadi baik, seolah-olahnya begitu. Nah, jadi itulah sembahyang itu adalah amalannya zahiriah, betul. Nah, dia boleh membantu batin kita menjadi bagus. Jelas ya? Nah, jadi itulah maksud musannif yang mengatakan bahawa sehingga membawamu kepada mengamalkan amalan batin dalam urusan ini, katanya. Dalam urusan ini, apa urusan ini? Keruhanian. Nah, ini urusannya. Kita sedang bercakap urusan ini, kita sedang fokus kepada urusan ini. Nah, adapun urusan ini adalah urusan keruhanian. Nah, itu bagi kita sedang sekarang. Jadi, ini adalah merupakan bahagian daripada teknikal. Ya, bagaimana mau membantu rohaniahmu berkembang, bagus, sebagainya. Nah, jasmaniahmu sendiri. Hal jasmaniahmu sendiri nanti membantu perkembangan rohaniahmu. Kita belajar sudah itu kan. Nah, jasmaniah kita sebagai pencari, perayu, apa lagi, semua ada 5 di situ. Nah, itu adalah perkembangan jasmaniah kita. Dia akan membantu perkembangan rohaniah kita di atas. Nah, itu berdasarkan kepada jadual maqamat, betul. Nah, aku tulis balik. Aku sebagai guru ini risau saja, murid-muridku ini hilang pedoman. Murid-muridku sendiri tidak risau. Bilang jaga mata, jangan tengok perempuan-perempuan yang ajnabi, tengok juga. Yang aku jadi guru ini risau saja. Okey, ini jadual maqamat. Nah, ini hal jasmani. Ini hal rohani. Nah, tidakkah perkembangan di sini 2, 3, 4, 5.
Tidakkah perkembangan di sini nantinya membantu perkembangan di sini? Sama saja kan? Nah, begitu Pak. Betul kan? Perkembangan di sini akan membantu perkembangan di sini. Sama saja, perkembangan di sini akan membantu perkembangan di sini. Sama saja. Berarti jasmaniah boleh membantu hal jasmaniah, boleh membantu hal rohaniah. Hal rohaniah boleh membantu hal jasmaniah. Nah, begitu. Ya. Tapi dari sudut kefahaman, dari sudut ilmiah, bahawa jasmaniah kita perlu mengikut rohaniah kita. Nah, itu berdasarkan kepada hadis Amir daripada Nabi SAW. Amir bin Bashir. Hadis itu ya. Nabi SAW bersabda, tubuh manusia ada seketul daging itu. Okey. Terus kita. Sehingga membawamu kepada mengamalkan amalan batin dalam urusan ini, ai kerohanian. Nah, fokus kita kerohanian. Kenapa? Nah, dasarnya sama kita sebutkan tadi. Kerana kita faham rohaniah itu perlu bersih, perlu suci, perlu bagus. Dia akan menghasilkan jasmaniah yang bersih, suci dan bagus. Nah, begitu. Ya. Sedangkan kalau rohaniah kita tidak bersih, kita cuba berusaha membersihkan jasmaniah kita, nah mungkin kita berlaku nifak kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku munafik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa lagi sisi lain? Sisi lain kita mementingkan hubungan berbanding perhubungan. Nah, itu sisi lainnya, sisi huraian-huraiannya. Jadi, rohaniah adalah tempatnya hubungan, sedangkan jasmaniah itu tempatnya perhubungan. Nah, itu pahaman kita orang-orang kerohanian. Okey. Jika kamu mengamalkan amalan zahiriyah, katanya, maka ia akan mendatangkan kefahaman bagimu terhadap perkara-perkara batiniyah. Nah, ini penjelasan mursyid kita ya. Masya Allah. Jadi tidak ada yang meragukan di sana. Jika kamu mengamalkan amalan zahiriyah, kita mengamalkan amalan zahiriyah betul-betul. Karena zahiriyah itu datang dengan syariatnya. Kita bincang sudah tadi. Zahiriyah itu datang dengan perintah-perintah. Kita sebut 3 tadi di sana. Dengan syariat itu datang dengan perintah-perintah. Perintah itu sesuai dengan hukum tabi'i, betul? Nah, kita manusia, perintah itu sesuai dengan kita. Kalau perintah itu diberi kepada kambing, nah nanti kita terkejut beruk, betul kan? Tengok kambing solat jemaah bagus saja. Kan? Imamnya yang tablik itu, kadang-kadang tablik itu jadi imam. Kadang-kadang yang tinggi itu jadi imam. Nah, kita tengok. Terkejut kita kan? Nah, Allahu Akbar. Bunyinya begitu. Nah, terkejut kita. Betul kan? Makmum-makmumnya begitu, yang betina-betina yang kecil-kecil. Oh, Masya Allah. Nah, Allah tidak memberikan syariat itu kepada kambing. Tidak sesuai. Allah memberi syariat itu kepada kita. Perintah itu kepada kita. Dan hukumnya adalah wajib. Nah, sesuai dengan kita kan? Okey. Jadi balik kita. Itu dipanggil zahir ya. Katanya, jika kamu mengamalkan amalan zahiriyah dengan betul, dengan baik, dengan bagus, dengan sempurna, nah itu istilahnya. Jadi kita ringkaskannya, dengan sempurna, begitu. Jika kamu mengamalkan amalan zahiriyah dengan sempurna, maka ia akan mendatangkan kefahaman. Nah, ini akan membantu kita, membawa kita kepada faham. Ya. Kefahaman bagimu, kepada kita ya, terhadap perkara-perkara batiniyah, hal-hal yang batin. Masya Allah. Sebab hal-hal yang batin itu susah untuk difahami, melainkan kita terlibat dengannya, melainkan kita berada di dalamnya. Itu kan? Adapun para ulama kita dalam membantu kita membantu memahamkan kita, nah, mereka menyampaikan rasa-rasa mereka. Faham kan? Ini berarti mereka merasakan. Nah, itu mereka sampaikan kepada kita. Hakikatnya perkara kerohanian ini, perkara batin ini kita sendiri yang perlu rasakan. Ya, sesuai dengan strukturnya ilmu tasawuf itu membina rasa kita, betul? Strukturnya ilmu tasawuf membina rasa kan? Nah, itu kita belajar sudah. Kulang balik nanti kamu orang lupa.
Mungkin zaman kamu orang ni banyak lupa kerana kepala kamu orang dulu masuk game, masuk racun. Racun hantu, racun iblis masuk sudah. Jadi itu lupa, ini lupa, cepat sangat lupa. Ajar kemarin 3 hari kemudian lupa. Nah, aku 30 tahun yang lalu pun ingat saja. Kepala aku dulu tidak ada racun itu. Dulu tidak ada racun WhatsApp. Dulu tidak ada racun Facebook. Dulu tidak ada racun, racun-racun Dajjal itu tidak ada. Racun-racun Dajjal ini baru ini saja. Itu pun kerana kita terpengaruh. Jika kita tidak terpengaruh, mungkin kita selamat saja kan. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan kita banyak kelupaan. Betul tak? Nah, jadi perkara-perkara batiniah ini sebut sudah tadi, kita perlu terlibat baru kita dapat rasakannya. Ya. Hal ini dimajaskan kepada garam dengan masin. Para guru-guru kami memajaskan antara garam dengan masin. Kita mungkin tidak akan mengetahui garam melainkan masin saja. Dan kita tidak mengetahui masin melainkan kita sandarkan kepada garam saja. Berarti sandar menyandar itu belum menyelesaikan persoalan. Ya kan? Masin bagaimana macam garam. Garam macam mana masin. Masin macam mana garam. Pusing situ saja. Tidak selesai. Jadi kau mau tahu macam mana masin? Ambil satu masuk dalam mulut. Kau sendiri yang merasakannya. Oh, begini rasanya masin. Selesai persoalan sudah. Betul kan? Nah, begitulah kerohanian. Begitulah hal-hal batin. Hal-hal batinnya. Nah, dia tidak selesai dengan cakap. Dia tidak selesai dengan isyarah, kata para ulama. Ya. Tetapi dia selesai dengan rasa. Sesiapa yang merasakan. Nah, begitu. Okey? Nah, jadi katanya, jika kamu mengamalkan amalan zahiriah, maka ia mendatangkan kefahaman bagimu terhadap perkara-perkara batiniah. Nah, dapat kuncinya faham dulu. Ya kan? Dapat kefahaman dulu. Nah, apabila kita dapat kefahaman terhadap perkara-perkara batiniah, kemudian ia meresap ke dalam hatimu. Nanti faham itu meresap ke dalam hati kita. Nah, di situ baru rasa apa? Ya kan? Faham itu meresap ke dalam hati kita. Nah, ketika itu baru timbul rasa. Baru ada rasa, rasa syok rupanya bila berzikir ya. Rasa syok rupanya bila berselawatnya. Rasa indah bila menyebut nama Allah. Rasa indah bila membaca Al-Quran. Baru betul, ini zikir 10 minit sakit pinggang sudah. Aduh, Walid ini suruh zikir nafsi lah, itulah, inilah. Walid kita santau dulu, Pak. Mana? Kan? Kira mau santau Walid saja, padahal Walid mengajak benda yang baik ke? Contoh, aku tidak takut bahawa kamu orang santau. Jin santau lagi, aku tidak heran bahawa kamu orang. Saja kasih ingat saja. Jangan cuba-cuba mau santau aku. Nanti kau muntah darah sendiri. Okey. Kemudian meresap ke dalam jiwamu. Nah, apabila kita faham tentang kebatinan, ya, berarti rohaniah, faham tentang rohaniah. Nanti faham itu akan meresap masuk ke dalam hatimu. Ya. Apabila dia masuk ke dalam hati kita, di situ kita mula rasa sudah. Ada perasaan, ada rasa sudah. Kemanisan kah? Keindahan kah? Apa? Dan mempengaruhi jiwamu. Nah, ketika dia berada di dalam hati kita, ketika itu baru dia boleh mempengaruhi jiwa kita. Faham tak? Nah, kita mau jiwa yang bagaimana? Kita mau jiwa yang tauhid. Nah, nanti dia akan mempengaruhi jiwa kita untuk bertauhid kepada Allah SWT. Sekarang masalahnya jiwa kita bukan jiwa tauhid. Jiwa kita jiwa rock and roll. Jiwa kerabu. Jiwa gaduh-gaduh. Macam-macam ada di dalam, kan? Mau ibadat pun ada sikit. Mau rock pun ada sikit. Mau karaoke ada sikit. Mau tahlil zikir ada sikit. Campur-campur saja. Itu dipanggil apa ya? Dipanggil jiwa karaoke. Bukan. Jiwa gaduh-gaduh. Kontensnya karaoke. Itu kan? Betul kan? Nah, itu jiwa gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh tahu kah? Kau tidak tahu? Orang gaduh-gaduh itu bahasa kita pun pakai gaduh-gaduh. Indonesia pun pakai gaduh-gaduh. Makanan itu, makanan yang campur-campur daun pucuk ubi, buah nangka, semua campur dalam itu, kacang, aneka apa semua campur. Kau makan saja, bzz, put, tingit, sebelah sana, nyit, bunyi macam-macam keluar, tahu tak? Nah, itulah gaduh-gaduh.
Dia panggil apa? Pecal. Pecal. Kamu orang panggil pecal kah? Siapa panggil pecal kah itu? Hah? Kalau siapa panggil gaduh-gaduh juga? Woi, kamu orang tidak tahu gaduh-gaduh ni, Mizi tidak tahu ni, terpinga-pinga saja dia. Hah? Tahu? Betul? Kau tahu, Jul? Kau tahu orang tahu? Anak tahu sudah kamu orang. Penat saja aku bercerita-cerita. Kamu orang ini, aduh, padahal aku sendiri pun tidak tahu gaduh-gaduh itu macam mana. Okey, Pak. Nanti dia akan mempengaruhi jiwa kita. Nah, apabila meresap ke dalam hati kita, itu stage-nya, itu apa ya? Itu kita panggil strukturnya ya. Jadi kita amal secara zahiriah bersungguh-sungguh, kemudian kita akan mendapat kefahaman tentang perkara batiniah, kemudian meresap ke dalam hati kita dan mempengaruhi jiwa kita. Nah, sampai kepada peringkat mempengaruhi jiwa kita itu bagus sudah. Berarti jika pengaruh itu baik, akan membawa kita kepada kebaikan. Dan kita akan merasakan kebaikan itu sendiri. Solat ada rasanya tersendiri. Zikir ada rasanya tersendiri. Tilawatul Quran ada rasanya. Berbuat baik ada rasanya tersendiri. Jangan sampai kita tidak ada rasa apapun. Solat pun tidak rasa apa. Kira mau cepat saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi pun tidak betul. Assalamualaikum. 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 Mana ada betul? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahli tajwid yang mempertikaikan di situ. Ahli tajwid. Alif dengan salam. Assalam. Salam. 2 harakat bilangnya. Nah, itu ahli tajwid. Ya. Nah, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu, Pak. Paham tak? Ini boleh bukan berbincang fake ya. Boleh bukan berbincang fake. Nah, adapun pendapat-pendapat fake itu biasa saja. Nah, boleh kaitkan dengan pandangan tadi boleh sebut apa? Ahli tajwid, ahli Al-Quran. Nah, mereka pertikai. Mana boleh begitu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. 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 Semkum. Mana boleh, Pak, kan? Askum. Macam-macam bunyi, Pak, sekarang. Ini generasi-generasi kamu orang, di generasi pelik-pelik ini. Generasi gaduh-gaduh. Generasi pecal. Nah, betul-betul, Pak, ya. Terus. Nah, apabila sudah mempengaruhi, rasa itu mempengaruhi jiwamu, kemudian ia meresap ke dalam jiwamu. Nah, nanti dia meresap ke dalam jiwa kita, berarti meresap ke dalam jiwa itu dengan maksud rohaniah kita total bagus, ya. Sempurna begitu maksudnya, ya. Rohaniah kita dalam keadaan-keadaan yang sempurna. Masya Allah. Itu maksudnya. Dan katanya, apabila sudah mempengaruhi jiwa kita, nanti dia patah balik kepada zahir kita. Faham tak? Tadi amalan zahiriah membantu kita untuk memahami batiniah, memahami rohaniah, ya itu kan. Nanti setelah rohaniah kita faham, dia akan memberi kesan kepada rasa kita dan memberi kesan kepada jiwa kita keseluruhannya. Berarti secara sempurna. Apabila jiwa kita sudah terkesan secara sempurna, dia akan keluar semula. Dia akan keluar, pusingan itu keluar balik kepada jasmaniah kita. Faham tak? Nah, jadi seolah-olahnya begini, Pak. Ini kita belajar konsep saja, ya. Dia daripada amalan zahiriah. Ya. Amalan zahiriah ini akan membantu kita untuk faham batiniah. Nah, kita guna istilah batiniah di sini, ya, sesuai dengan teks kita, ya. Hakikatnya zahiriah itu jasmaniah, batiniah itu adalah rohaniah, okey? Nah, membantu kita faham batiniah. Faham rohaniah, batiniah ni aku takut jadi Syiah saja kamu orang nanti. Alhamdulillah. Takut jadi Syiah kamu orang nanti. Tengok-tengok manjan jadi Syiah. Alamak. Sebab boleh dia terpengaruh dengan boleh sebut faham batiniah. Sebab faham batiniah itu pada dasarnya datang daripada Syiah Ismailiyah Batiniyah, gitu kan? Jadi pastikan kamu orang ada dhabit, ya, ada dhabit, ya.
Zahiriyah itu dengan jasmaniyah, ada dhabitnya. Batiniyah itu dengan rohaniyah. Pastikan ada dhabit ini. Jangan tidak ada dhabit. Nanti ada yang pulang ke Sabah, Mizi bawa Syiah. Nah, kelang kabut sudah. Dan bilang, guru kami mengajar begini, Pak. Nah, itu jam kita hantar ramai-ramai pergi bunuh Mizi. Nah, dia fitnah kita, Pak. Okey. Jadi, amalan zahiriyah membantu kita untuk faham rohaniyah. Nah, faham rohaniyah ini nantinya akan menyebabkan, disebut apa tadi? Meresap ke jiwa. Itu istilahnya kan? Nah, istilahnya meresap ke jiwa. Kita mau pakai apa? Meresap lah. Tidak apa meresap. Meresap ke jiwa. Nah, berarti di sini tumbuhnya apa yang disebut sebagai rasa. Nah, tumbuh rasa kita. Rasa berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan agama dan sebagainya. Okey. Kemudian strukturnya ya. Kemudian rasa yang teresap di jiwa kita ini, meresap ke jiwa ya, ini akan mempengaruhi jiwa kita keseluruhnya. Nah, di sini dia mempengaruhi jiwa seluruh atau sempurna. Nah, ketika dia mempengaruhi jiwa kita seluruhnya dengan sempurna, nah dia akan mengeluarkan pengaruh ke atas jasmaniah kita semula. Nah, ini yang kita maksudkan tadi. Dia akan mengeluarkan pengaruh ke atas jasmaniah kita. Pengaruh atas jasmaniah kita. Nah, kan? Nah, ketika itu jasmaniah kita jadi baiklah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru jasmaniah kita jadi baik. Nah, jika tidak, jahat saja. Nah, kita bercakap sudah ada orang yang baik jasmaniah, jahat rohaniah. Itu munafik. Ada orang yang baik rohaniah, walaupun jahat jasmaniah. Nah, perlahan-lahan dia akan jadi baik, kerana itu fasik saja. Ya kan? Nah, orang fasik, rohaniahnya baik, jasmaniahnya jahat. Orang munafik, rohaniahnya jahat, jasmaniahnya baik. Nah, itu orang munafik lah. Kan? Orang mukmin, rohaniahnya baik, jasmaniahnya baik. Itu saja bezanya, kan? Okey. Terus kasih habis. Kemudian katanya, dan mempengaruhi lisanmu. Nah, itu zahir sudah. Itu step yang ke-5. Kan? Dan mempengaruhi lisanmu. Nah, jadi di sini dia mempengaruhi jiwa sampai di sini, dan kemudian pengaruh itu akan mempengaruhi ke atas jasmaniahnya ini. Itulah mempengaruhi lisan. Ya. Dan mempengaruhi lisanmu, berarti mempengaruhi lidahmu. Itu dia jelma, manifestasi daripada rohaniah yang baik. Dia akan bawa kepada jasmaniah. Berarti jasmaniah yang baik. Di sini dia mencatatkan mempengaruhi lisanmu, berarti lisan kita menjadi baik. Kemudian ia meresap ke dalam lisanmu. Nah, kemudian dia meresap ke dalam lisanmu, berarti dia mempengaruhi lisan kita dengan maksud apa yang kita cakap kita buat, bah. Apa yang kita lakukan kita buat, bah. Itu maksud meresap ke dalam lisanmu. Jadi, konsep meresap ke dalam lisanmu itulah yang memanifestasikan baik di atas nomor 6 itu. Nah, ketika itu cakap kita membawa kebaikan. Perbuatan kita membawa kebaikan. Ya. Ada hadis sahih di situ ya. Nanti kita sampai di bawah ini ada. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi, itu kan hadisnya. Siapa yang menunjukkan kebaikan, nah orang lain mengikutinya, maka dia mendapat balasan kebaikan daripada orang mengikutinya. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Nah, kita tunjuk kebaikan kita. Bukan kita ajak orang pun. Ajak orang itu cerita lain lagi. Kita tunjuk kebaikan. Kita buat kebaikan saja. Orang tengok, oh mereka ini bagus-bagus. Mereka mengikut kita. Nah, kita mendapat kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nah, sisi lain, kalau kita menunjukkan kejahatan, orang lain mengikut kita buat jahat. Nah, kita pun menerima juga di sisi Allah SWT.
sesuai kejahatan yang mereka lakukan. Nah, kalau demikian lebih baik kita menunjukkan kebaikan kan? Nah, begitu bah. Hidup dengan menunjukkan kebaikan kepada orang. Nah, itulah maksudnya. Apabila meresap mempengaruhi lisanmu dan mempengaruhi lisanmu, step kelima. Kemudian ia meresap ke dalam lisanmu. Nah, meresap ke dalam lisanmu dengan maksud jasmaniah, yang mewakili jasmaniah keseluruhannya. Tapi di sini disebut lisan saja. Meresap ke dalam lisanmu, lidahmu, dan katanya setelah berlaku baik, setelah apa ya, seiring rohaniah dengan jasmaniahmu seiring sudah di sana, ya. Dan kamu sampaikan ia kepada manusia. Nah, itu berarti baik sudah. Ya. Dan kamu sampaikan ia kepada manusia. Nah, itu step yang kelima, baik. Karena menyampaikan itu adalah kebaikan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mengajak orang kepada kebaikan itu merupakan gantian umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Pak. Niyabatan 'anin nubuwah an hirasatid din yang telah kita sebutkan. Nah, jadi kesimpulannya kita sebut itu strukturnya 1 2 3 4 5. Sampai yang keenam berarti kita berada di kebaikan sudah. Jasmaniah dan rohaniah. Rohaniah dan jasmaniah. Kita berada di kebaikan sudah. Nah, itu yang sepatutnya kepada kita. Sehingga apa? Sehingga dengan lidah itu kita menyampaikan kebaikan kepada manusia. Bukan mendatangkan kemudaratan kepada orang lain dan sebagainya. Demikianlah kata musannif. Demikianlah alirannya. Nah, tadi kita sebut struktur, di sini disebut aliran. Begitulah. Aliran berarti sekel. Aliran berarti pusingan. Ya. Nah, demikianlah alirannya. Ataupun kita mau pakai perkataan apa? Pusingan kah? Struktur kah? Terus menerus secara berulang-ulang. Berarti ini akan berlaku begitu, bah. Terus menerus berulang-ulang. Pusing begitu. Ya. Hal apapun, keadaan apapun, begitulah sifatnya. Untuk kemaslahatan. Katanya untuk kemaslahatan. Ya. Untuk kemaslahatan. Apa maksud kemaslahatan ini? Istilah fiqh ini. Istilah fiqh kebanyakannya digunakan dalam fiqh. Kemaslahatan. Terkait dengan sesuatu hukum. Ya. Didatangkan berdasarkan kepada maslahahnya. Kan? Antaranya adalah kenapa arak diharamkan? Maslahahnya supaya manusia tidak jadi hilang akal, gitu kan? Nah, itu maslahahnya. Jadi maslahah itu dengan maksud apa? Maksud apa maknanya? Sesuai dengan istilah sulfik. Panduan. Keperluan. Jadi pakai apa? Jadi ayatnya untuk kemaslahatan ai keperluan. Nah, dhabit ikut bahasa fiqh. Sebab istilah kemaslahatan itu adalah lebih umum, lebih dominan dengan istilah fiqh. Untuk kemaslahatan, nah aikan keperluan dan kemanfaatan. Nah, manfaat itu kita paham sudah kan? Manfaatan manusia sejagat. Manusia sejagat artinya manusia yang banyak. Sejagat itu merujuk kepada community manusia. Jadi mau cakap tentang komuniti manusia begitu banyak kan. Jadi sejagat itu merujuk kepada makna luas, banyak, begitu Bang. Jadi demikianlah alirannya dengan maksud kita yang kita catatkan di sini Bang. Ini alirannya. Nomor 1 kepada nomor 2, 2 kepada 3, 3 kepada 4, 4 kepada 5, 5 kepada 6. 6 ini membawa manfaat kepada orang lain sudah. Gitu kan? Nah, itulah aliran, itulah pusingan yang kita sebutkan tadi, ya kan? Terkait dengan kita, terkait dengan kerohanian, perjalanan kita, tarik kita, ya, untuk keperluan kita gunakan istilah masalah dengan makna keperluan, untuk keperluan dan kemanfaatan manusia sejagat, untuk keperluan dan manfaat kepada manusia yang lain. Nah, kita belajar sudah ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ingat ya. Nah,
Sebaik-baik manusia, nah kita adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Orang tengok dia, orang mau buat baik, nah itu manfaat sudah. Jangan orang tengok dia, aku pun mau jahat macam dia juga. Nah itu buruk juga. Kan? Nah apalagi kita bertindak menyeru, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, belum sampai lagi kita kepada kesimpulan taubat ya, tapi setakat ini, setakat malam ini kita di situ, kita mencapai sudah sikit sebanyak tentang bagaimana sifat taubat itu nanti mempengaruhi diri kita, ya, sekurang-kurangnya. Karena kesimpulannya ada di bawah sana. Kesimpulannya bermula, oleh itu bertaubatlah. Di situ bermulanya kesimpulan. Belum sampai lagi kita, satu paragraf lagi. Tetapi sekurang-kurangnya, apa yang kita bincang pada minggu lepas dan pada malam ini masih dalam inspirasinya taubat. Dan kita dari satu sisi kita nampak tentang bagaimana pengaruh rohaniah ke atas jasmaniah. Nanti taubat itu adalah hal rohaniah dan bagaimana taubat itu nanti mempengaruhi jasmaniah kita. Sama saja keadaannya. Okey? Jadi malam ini kita berhenti di situ. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. 66 ini dinotakan ya. Baik, ada soalan kah? Tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنا ومنكم.